Lagi-lagi DKID dikirimin TWS atau True Wireless Stereo yang diklaim mampu menghasilkan suara low latency atau nggak ada delay. Saya semakin bingung ya sama TWS ya. Jadi kita bahas aja di video kali ini. Dan perkenalkan, ini adalah Viata Airboom Nitro X. Dari kemasannya benar-benar mirip banget dengan produk gaming yang punya harga cukup mahal. Atau inisialnya itu Razer ya. Bukan inisial lagi, tapi namanya Razer. Karena punya aksen hijau, kemudian di bagian depan sini udah kelihatan kalau TWS ini punya fitur 40 millisecond. Jadi apakah ada gaming mode-nya? Langsung aja kita cobain ya. Sebelum kita nyobain, saya juga penasaran untuk kemasannya apakah memang benar-benar dibuat seproper mungkin. Untuk Airboom Nitro X ini ada dua kemasan, jadi kemasan luar seperti ini, terdapat beberapa spesifikasi lengkap di bagian belakang. Kemudian kita langsung buka untuk box kedua, yaitu box utama dari True Wireless Stereo ini. Dan pertama kali saat lihat bagian charging boxnya, emang benar-benar rasa gaming dengan warna hitam dengan finishing doff seperti ini. Dan terdapat logo atau keterangan Airboom Nitro X. Jadi semakin yakin kalau ini memang TWS-nya Nitro X, bukan yang lain. Dan selebihnya kita bakal dapetin manual book seperti ini yang lebih terkesan kayak brosur. Dan selebihnya nggak ada apa-apa kecuali kita bakal dapetin ear tips cadangan. Karena memang TWS tuh bakalan nyediain kita ear tips cadangan untuk menyesuaikan dengan ukuran telinga kita yang paling nyaman. Dan selain ear tips cadangan, bentar. Kita bakal dapetin charging cable seperti ini yang udah dengan konektivitas Type-C. Jadi udah pasti fast charging. Dan ini bagian ear tipsnya itu sendiri yang terdapat 2 atau 3. Coba kita buka aja. Kita rusak aja nggak apa-apa karena bakal dipakai juga di teman-teman DKID. Nah, kita bakal dapetin 2 set ear tips yang berbeda. Oke, jadi untuk satu set ukurannya kecil banget seperti ini, kemudian satu set ukurannya menurutku gede banget seperti ini. Jadi kalian punya opsi yang cukup leluasa untuk menyesuaikan dengan lubang telinga kalian. Dan selebihnya itu aja untuk kelengkapan dari box Airboom Nitro X ini. Untuk harganya dibanderol dengan harga 350 sampai 400 ribu. Dan seperti biasa, kalian bisa cek link belinya di bagian deskripsi. Langsung aja kita buka untuk Viata Airboom Nitro X dengan desain TWS yang menurutku nggak mainstream sama sekali, alias kita bakal dapetin desain kayak hati seperti ini. Tapi sebelum kita bahas desain dari TWS-nya, aku mau bahas bagian notifikasi atau angka pemberitahuan di bagian sini. Jadi kalian bisa lihat untuk kapasitas baterainya. Dan kapasitas baterai dari TWS ini adalah 40 mAh, untuk charging box-nya sekitar 600 mAh. Untuk TWS ini mampu bertahan untuk mendengarkan suara atau musik atau bermain game sampai 5 jam non-stop atau nggak di-pause-pause. Dan langsung aja kita keluarkan bagian TWS-nya yang punya desain memang nggak mainstream sama sekali. Untuk bagian ear tips-nya seperti cadangannya berwarna hijau. Lalu untuk charging box-nya sendiri agak kayak gini ya, jadi bunyi atau nggak nahan di bagian atas, jadi harus ditahan kayak gini, nggak ada per atau sesuatu yang menahan, jadi tetap kebuka, tapi yang paling penting bisa berdiri sendiri. Dan ngomongin charging box yang bisa berdiri sendiri seperti ini, charging box ini bisa dicas dengan konektivitas Type-C dan membutuhkan waktu dari 0 sampai 100 sekitar 1,5 jam atau 1,5 jam ya. Oke, langsung aja kita bahas bagian TWS-nya yang punya desain unik banget. Mirip hati nggak sih kayak gini, ya kan? Kemudian terdapat logo Viata di bagian sini yang menunjukkan brand itu sendiri dengan logo V gitu aja dengan warna hijau. Dan warna ear tips-nya yang menurutku kontras dengan warna bodinya, karena warna bodinya itu punya finishing black doff, sedangkan untuk ear tipsnya berwarna hijau. Jadi kesannya kayak aksen yang menarik aja saat digunakan. Tapi
secara nggak langsung emang nggak kelihatan juga sih saat digunakan karena bakal masuk ke bagian telinga. Untuk konektivitas dari Viata Airboom Nitro X ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0, jadi generasi Bluetooth terbaru yang diklaim mampu punya jaraknya antara device dengan TWS ini sampai 10 meter. Dan nggak hanya menggunakan konektivitas terbaru yaitu Bluetooth 5.0, headset ini juga sudah dilengkapi dengan 16-in-1 skin recognition. Sebutnya aja sulit ya, alias fitur yang berfungsi untuk mengenali jari kita, bukan sidik jari ya, tapi kulit atau jari. Dan tadi ngomongin soal gaming mode, ada yang namanya gimmick atau fitur beneran ya, 40 millisecond low latency. Tapi setelah saya browsing atau saya riset ke bagian websitenya yang benar-benar nyediain informasi yang sangat simpel atau sederhana, Viata mencantumkan 65 millisecond. Jadi saya bingung ini yang mana yang benar. Tapi kebanyakan setelah saya simpulkan memang kedua informasi tersebut menunjukkan kalau Viata Airboom Nitro X ini punya latensi di gaming mode-nya tuh di bawah 100 millisecond. Tapi setelah dibuat main game, ternyata memang masih ada delay. Buat sebagian orang mungkin nggak nyadarin, tapi saya pribadi masih nyadarin meskipun bermain game MOBA, bukan game FPS atau game kompetitif seperti PUBG atau COD Mobile. Tapi selain untuk dengerin suara dari game, biasanya TWS juga untuk dengerin musik. Dan seperti yang saya tebak, beberapa TWS dengan harga terjangkau yang berada di pasaran pasti mengedepankan kualitas bass. Jadi bass atau low-nya yang benar-benar ditonjolin. Seperti juga Viata Airboom Nitro X ini yang punya kualitas bass yang menurut saya cukup baik. Apalagi Viata Airboom Nitro X ini juga punya beberapa profile seperti ASP, HFP, kemudian A2P, dan AVRCP. Jadi lebih variatif dari segi kualitas suaranya juga. Jadi kesimpulannya, Viata Airboom Nitro X ini merupakan sebuah throw wireless yang bisa digunakan untuk bermain game. Jadi mendengarkan suara gamenya, juga mendengarkan musik favorit kita. Apalagi ada poin plus di bagian charging boxnya yang menunjukkan indikator dimana kita bisa mengetahui kapasitas baterai terakhir. Jadi kita nggak perlu kelupaan ngecas karena secara langsung kita diingetin saat membuka bagian charging boxnya. Kemudian untuk nilai plus selanjutnya atau poin plus selanjutnya adalah bagian desain yang nggak mainstream dengan pemilihan warna yang cukup menarik, yaitu hitam doff dan hijau seperti ini. Tapi selebihnya menurutku untuk gaming mode-nya masih kerasa delay, meskipun untuk beberapa temen yang udah nyobain ngaku nggak ada delay atau mungkin dapat sogokan ya. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian informasi. Kalian bisa koreksinya di bagian kolom komentar. Jangan lupa like videonya, dislike aja kalau kurang suka, dan support terus DKID dengan cara subscribe. Saya Marah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.